Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Designing e-learning sekalian. Jumpa kembali dalam sesi yang keberapa saya lupa, terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan secara online. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah sama-sama kita menjaga kesehatan dengan cara tetap di rumah dan melakukan social distancing. Nah, dalam kesempatan kali ini, mahasiswa sekalian yang budiman, saya ingin menyampaikan satu materi yang masih terkait tentang pentingnya interaksi ketika kita mendesain suatu pembelajaran daring. Jadi materi ini masih terkait dengan video conference yang kita lakukan pada minggu lalu, di mana jika kalian masih ingat, kita menekankan pentingnya antara the queen dan the king itu berjalan seiring dan sejalan secara harmonis. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas hal yang sama dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yang dipropose oleh Kaladin tahun 2008. Lengkapnya adalah Richard Kaladin, di mana dia menulis satu model yang dia tuangkan dalam buku berjudul Enhancing E-Learning with Media Rich Content and Interactions. Nah, saya kira buku ini wajib untuk Anda baca dan Anda kuasai ketika kita ingin menjadi seorang e-learning designer. Jadi buku ini adalah salah satu buku reference yang bisa kita jadikan pegangan. Nah, buku ini menyajikan secara gamblang bagaimana kita memahami tentang learning interactions, kemudian memahami tentang karakteristik teknologi yang mungkin kita gunakan, dan bagaimana memilih dan menentukan teknologi yang relevan yang akan kita gunakan. Nah, baik. Dalam konteks ini saya hanya ingin menyampaikan inti daripada enhancing e-learning, di mana yang ingin saya kupas adalah terkait dengan LAM dan LTM. LEM itu artinya adalah Learning Activities Model, dan LTM adalah Learning Technology Model. Nah, nanti akan kita kaitan dengan selection learning technology. Jadi bagaimana kita memilih teknologi belajar yang tepat. Baik, kita simak satu per satu. Mudah-mudahan ini dapat membantu pemahaman kita. Dalam konteks ini, Kaladin menawarkan beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah learning activities model. Jadi, Kaladin meminta kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan learning activities model. Mohon maaf, ini learningnya agak ketuker. Ini kayaknya kalau typo itu adalah sudah menjadi trademark-nya saya. Nah, terkait dengan hal ini, learning activities model, Kaladin menawarkan 5 bentuk aktivitas belajar. Yang pertama dan utama tentu saja kita terkait dengan aktivitas belajar adalah Kaladin menyebutnya dengan PM. PM adalah provision of materials. Artinya kita menyampaikan materi atau bahan ajar kepada peserta belajar tentunya. Nah, berdasarkan PM ini akan menghasilkan learning activities berikutnya yang bisa kita pilih. Yang kedua adalah IM. IM menurut Kaladin itu adalah interaction with material.
Nah, dengan kata lain, ketika materials atau bahan ajar sudah sampai kepada mahasiswa, tentu saja mahasiswa atau peserta belajar akan berinteraksi dengan bahan ajar tersebut. Nah, dengan bentuk apapun bahan ajar itu disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, Kaladin menyebutkan dengan istilah IL. IL adalah interaction between learners. Artinya ada interaksi yang terjadi antara mahasiswa terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Berikutnya adalah IF. IF adalah interaction with facilitators. Nah, jadi Kaladin menyebutnya di sini sebagai facilitator. Terlepas itu adalah guru, dosen, instruktur, widaiswara, atau dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah interaksi yang terjadi pada diri peserta belajar yang dia sebut dengan IA, artinya adalah intra-actions. Ya, intra-actions. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh gambaran secara umum tentang learning activities model menurut Kaladin, kita lihat juga model yang kedua, yaitu adalah learning technologies model. Mohon maaf, lagi-lagi learningnya salah ketik. Oke, betul benar ini bahwa typo adalah trademarknya saya. Learning technologies model ini Kaladin membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah representational technology atau representational technologies, di mana teknologi ini hanya memungkinkan komunikasi satu arah atau one way communications. Dan yang kedua adalah collaborative technologies, dan ini memungkinkan terjadi komunikasi dua arah. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk yang kategori representational technologies, ini terdiri dari 3 level, Kaladin menyebutnya. Level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah representational technology yang bentuknya biasanya itu adalah teks, hanya teks atau hanya visual atau grafik atau kombinasi dari ini. Ya, contohnya dituangkan dalam teknologi misalnya buku cetak ya, kemudian e-book kalau yang digital, atau mungkin infografi kalau yang di digital, bisa juga dibuat dalam bentuk portable data file atau PDF. Ini adalah teknologi representasional level 1. Teknologi representasional level 2 itu diantaranya adalah voice and audio saja. Jadi hanya mengandalkan indera pendengaran. Nah, bentuknya bisa audio yang kita rekam atau disampaikan melalui podcast. Kalau dewasa ini kan seringnya podcast dalam bentuk MP3 dan lain sebagainya. Kemudian level yang ketiga, teknologi representasional level 3 adalah kombinasi antara voice dan motion picture. Artinya ada narasi suara dalam bentuk narasi, voice, sorry bukan audio ya, dan motion picture. Yang kita kenal biasanya adalah video, animasi, atau multimedia, dan lain sebagainya seperti dikemas dalam bentuk shockwave file atau SWF, atau MP4, atau FLV, atau apa lagi ya, bentuk format medianya bisa bermacam-macam. Nah, ini adalah 3 kategori teknologi representasional. Nah, yang kedua, teknologi kolaboratif itu sama dibagi dalam 3 level menurut Kaladin. Yang pertama adalah yang hanya bisa teks saja mungkin atau kirim gambar. Yang kita kenal diantaranya adalah email atau list server untuk yang kategori mailing list. Chat biasanya lewat SMS atau melalui sosial media seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, level yang kedua, ini juga terjadi interaksi dua arah, tapi hanya melibatkan indera pendengaran. Misalnya adalah telepon,
audio call, atau mungkin audio conference. Nah, kemudian teknologi kolaboratif level yang ketiga tentu saja tidak hanya melibatkan visual, tapi juga merubatkan visual dan audio. Contohnya adalah video conference atau bisa kita lakukan dengan web conference. Nah, ini 3 level ini yang diperkenalkan oleh Kaladin dan nanti akan menjadi dasar kita dalam memilih dan menentukan kalau learning activities-nya seperti ini, maka teknologinya akan seperti ini yang digunakan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Kita lanjut. Nah, contoh learning activities menurut LAM atau Learning Activities Model menurut Richard Kaladin adalah sebagai berikut. Provision of material atau menyampaikan materi, artinya materi itu disampaikan dalam berbagai bentuk. Kalau materi itu dalam bentuk teks saja, berarti itu kategorinya adalah teknologi representasi level 1. Audio misalnya, itu adalah teknologi level representatif level 2. Video misalnya itu adalah teknologi representatif level 3. Sama halnya dengan multimedia dan lain sebagainya. Nah, interaksi yang berikutnya adalah interaksi dengan konten. Ya. Di sini, contoh interaksi dengan konten adalah kalau teknologi level 1, misalnya buku atau e-book, berarti dia membaca, memperhatikan, menggarisbawahi. Kalau misalnya teknologinya adalah level 2, audio, podcast misalnya, berarti dia memperhatikan, mendengarkan. Kalau bisa juga pause, bisa dengerin lagi kan begitu, stop, bisa rewind dan lain sebagainya. Kalau teknologinya level 3 misalnya multimedia atau video, bisa dia perhatikan, bisa dia tonton, bisa dia rewind, bisa dia next, bisa back dan lain sebagainya. Bahkan bisa simulasi atau dikerjakan dan lain sebagainya. Ini adalah interaction with material. Ya, jadi interaksi dengan konten atau interaksi dengan bahan ajar atau interaksi dengan materi. Nah, contoh interaksi antar peserta belajar ini bisa terjadi secara informal atau formal. Secara informal menggunakan teknologi kolaboratif level 1, misalnya bisa dengan SMS atau dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Level 2 mungkin dia bisa telepon gitu ya ke sesama teman, atau level 3 dia bisa video call begitu dan lain sebagainya. Atau bisa juga terjadi secara formal. Ya, bisa secara formal artinya dia bersama teman-teman yang lain dalam waktu tertentu, formal diminta oleh dosen mendiskusikan hal tertentu dan lain sebagainya melalui teknologi tersebut. Baik level 1, 2 maupun 3. Nah, berikutnya adalah tentu saja interaksi dengan fasilitator. Dalam hal ini contohnya adalah kalau di kampus tentu saja interaksi dengan dosen. Kalau di lembaga pelatihan tentu saja interaksi dengan trainer atau widyaiswara. Nah, interaksi dengan fasilitator ini bisa saja macam-macam. Contohnya adalah menyampaikan materi itu termasuk dari interaksi. Bertanya, memberi motivasi, memberi umpan balik, membimbing, mencontohkan, memodelkan, menilai, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan baik dengan teknologi level kolaboratif level 1, teknologi kolaboratif level 2, maupun teknologi kolaboratif level 3. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah interaction. Artinya ketika seorang peserta belajar disodorkan dengan materi, misalnya dengan provision materials, tentu saja ada peristiwa yang terjadi secara internal dalam dirinya atau interaction, bentuknya adalah refleksi, mengkritisi, mensintesis, atau mengkaitkan dengan hal yang baru, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika dia berinteraksi dengan
fasilitator bisa saja terjadi namanya interaction. Artinya ketika sedang IF misalnya, maka juga terjadi IA. Ini adalah proses internal yang semuanya mesti terjadi pada diri peserta belajar dan sulit mengukurnya. Kenapa? Karena itu hanya kelihatan pada dirinya sendiri dan dia sendiri yang merasakan apa yang terjadi terkait dengan IA ini, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana memilih teknologi yang relevan. Di sini Kaladin menawarkan model seperti ini ya. Kaladin ini hanya menawarkan 3 sebenarnya. Jadi untuk memilih interaksinya adalah seperti ini. Teknologi representasionalnya mau seperti apa dan teknologi kolaboratifnya seperti apa, maka mohon pertimbangkan 3 hal. Kaladin itu 3 hal, yang satu tambahan saya. Yang pertama adalah perhatikan karakteristik daripada mata kuliah. Dalam bahasa Kaladin disebutnya the mechanic of learning. Mechanic of learning artinya karakteristik mata kuliah dan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi untuk mata kuliah tersebut. Atau mata latih kalau di pelatihan. Atau topik mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesiapan dosen dan mahasiswa. Kesiapan yang membelajarkan dan kesiapan yang belajar. Tentu saja dari berbagai aspek. Dan yang ketiga adalah biaya, cost dia menyebutnya, atau affordability. Nah, saya tambahkan di sini adalah ketersediaan teknologi atau learning environment di sekolah atau di kampus. Jadi ini jadi dasar pertimbangan. Tapi interaksi ini ingin kita optimalkan secara keseluruhan, walaupun misalnya hanya dengan representational teknologi atau kolaboratif teknologi yang kita pilih karena pertimbangan ini. Ya kan karena pertimbangan ini. Ya. Contohnya kita lihat satu persatu. Saya berikan 2 contoh. Contoh pertama, setelah mempertimbangkan, ini terjadi di kampus XYZ atau katakanlah di sekolah ABCD. Kita telah melakukan sedikit analisis kebutuhan atau analisis lingkungan belajar dan analisis entry behavior yang dimiliki oleh siswa. Katakanlah kita memperoleh dua hasil analisis. Yang pertama adalah hasil analisis kita menggambarkan tentang kemampuan dosen, di mana dosen di kampus itu misalnya sebagian besar menguasai sosial media, belum menguasai learning management system tertentu, atau sebagian besar belum menguasai learning management system tertentu, tapi sebagian besar mampu menggunakan search engine dan web browsing misalnya, sehingga dosen-dosen itu dapat milih materi, dapat cari materi di internet dan lain sebagainya, sudah memiliki email katakanlah, serta mampu menggunakan internet dasar seperti copy, paste, share, search dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi school environment atau fasilitas yang ada di lingkungan kampus, belum memiliki pusat IT yang handal. Banyak loh kampus yang masih seperti ini. Kedua, tidak memiliki platform LMS tertentu katakanlah, atau yang lainnya. Nah, berdasarkan hal ini, dalam proses pembelajaran satu mata pelajaran atau satu mata kuliah tertentu atau satu topik tertentu, tentu saja yang namanya learning activities itu harus terjadi. Di mana learning activities-nya itu? PM harus terjadi, IM harus terjadi, IL harus terjadi, IF juga harus terjadi. Oleh karena itu, untuk PM-nya, untuk IM-nya, untuk IL-nya, untuk IF-nya, pertanyaannya, teknologi apa yang akan kita gunakan? Karena karakteristiknya adalah seperti ini. Maka, katakanlah ini hanya sebagai contoh, maka representasional teknologi yang dipakai itu hanya misalnya bentuk daripada materi PM, itu bentuknya artikel dari situs tertentu, atau video dari YouTube channel, atau slide presentasi dari situs SlideShare. Nah, ini.
Ini representational teknologinya. Nah, kemudian teknologinya itu di-deliver dari World Wide Web atau dari situs-situs tertentu itu di-share melalui WhatsApp group. Kenapa ini dilakukan? Kita lihat di sini. Kemampuan dosen menggunakan internet dasar sudah cukup memadai. Sehingga kita bisa manfaatkan ini untuk dapat dia mendeliver materi PM, provision of material, atau menyampaikan materi dengan cara seperti ini. Begitupun materi bisa dia sampaikan melalui WhatsApp group karena di sini dia menguasai sosial media. Nah, kemudian bagaimana IM interaction with material? Tentu saja secara personal peserta belajar atau mahasiswa dapat mempelajari ini semua, artikel dari situs tertentu tadi, video tertentu tadi, YouTube dan slide share. Diharapkan dengan seperti ini terjadi yang namanya interaction dalam diri mahasiswa. Nah, kemudian kolaboratif teknologi apa yang digunakan? Pertama adalah diskusi informal. Ini bisa kita gunakan untuk interaction with between learners. Jadi interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswa bisa difasilitasi secara informal menggunakan WhatsApp atau mungkin SMS. Nah, ini bisa kita anjurkan dan diserahkan kepada mahasiswa masing-masing. Atau secara formal, mahasiswa dianjurkan oleh kita untuk membuat satu grup dan dia melakukan diskusi terstruktur sesuai dengan anjuran di kita, cuman diskusinya menggunakan WhatsApp group. Kenapa menggunakan ini? Karena dari hasil analisis yang sudah kita lakukan terkait dengan lingkungan kampus tersebut, dosen, fasilitas, mahasiswa, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh sederhana. Mestinya kan kita analisis ini lebih kuat gitu ya kalau dalam instructional design itu ada tahap A, ya kalau A di IE, analisis, design, development, implement, evaluation, maka ini adalah salah satu langkah analisis. Gitu ya. Ketika mendesainnya ya ini yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk mendorong terjadi interaksi dengan fasilitator atau IF, maka karena kondisinya seperti ini, kolaboratif teknologi yang memungkinkan terjadi adalah diskusi formal melalui WhatsApp group dalam rentang waktu yang ditentukan. Misalnya, kita akan diskusikan hal ini, topiknya ini, dalam waktu dari jam sekian sampai jam sekian pada hari sekian. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, ini semua tentu saja terjadi dalam moda asynchronous learning. Artinya terjadi dalam situasi di mana antara yang belajar dengan yang membelajarkan berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Kapan saja dan di mana saja. Walaupun misalnya WAG, diskusi melalui WA Group ini dalam rentang waktu dari jam 10 sampai jam 12, tapi terjadi acara asinkronus. Kenapa? Karena jawaban dari mahasiswa dengan pertanyaan dari mahasiswa lain atau dari dosen, itu dijawabnya terjadi delay, tidak langsung pada saat bersamaan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah hasil analisis kita. Ini kemampuan dosennya ini lebih atau kesiapan dosennya ini lebih tinggi. Sudah menguasai sosial media, bisa menguasai satu learning management, mampu menggunakan search engine, dan satu lagi misalnya mampu menggunakan teknologi kolaboratif webinars, misalnya Hangout atau Zoom Cloud Meeting dan sebagainya. Tapi situasinya masih seperti ini. LMS belum punya. Kalaupun punya misalnya IT-nya nggak mendukung misalnya. Sehingga yang ini yang bisa kita manfaatkan adalah kelebihan-kelebihan ini. Oleh karena itu, PM bagaimana materi itu bisa sampai kepada peserta belajar sama seperti yang sebelumnya.
apakah artikel atau video dan lain sebagainya di-share melalui yang diperoleh dari web, di-share melalui WhatsApp group, gitu kan? Atau ketika terjadi IF di sini nanti, maka dilakukan di-share lewat webinar. Misalnya slide presentasinya dia di-share lewat webinar. Kemudian ini semua yang sudah diberikan oleh dosen melalui WhatsApp group agar terjadi interaksi dengan materi. Artinya mahasiswa itu mempelajari, melihat, menonton, mengulang, menyetop, mengulang, pelajari, menggarisbawahi, dan lain sebagainya. Dan terjadi interaction dalam diri mahasiswa atau peserta belajar. Nah, untuk interaction between learners atau IL sama seperti sebelumnya, berarti kita anjurkan untuk secara informal selalu berkomunikasi, tentu saja terserah mereka, bisa SMS, bisa dengan sosial media. Kemudian atau secara formal kita anjurkan mereka memiliki forum komunikasi formal tersendiri khusus untuk hal tersebut. Dan IF kita lakukan misalnya dengan webinar dengan menggunakan Hangout atau Zoom Cloud Meeting. Kalau pada kasus sebelumnya tidak dilakukan teknologi kolaboratif level yang ketiga, hanya dia lakukan forum diskusi melalui WhatsApp group, berarti kan kolaboratif teknologi level 1. Nah, kalau yang ini sudah menggunakan kolaboratif teknologi level 2 untuk IF-nya. Nah, secara keseluruhan jika kita lihat, berarti proses pembelajaran yang terjadi seperti ini, belajar dalam moda baik asynchronous learning untuk yang ini, ya, dan pada saat tertentu terjadi secara synchronous learning, walaupun terjadi virtual synchronous dengan menggunakan webinars atau web conference. Nah, ini adalah salah dua contoh terkait dengan bagaimana mengaitkan antara learning activities model dengan learning technology model dan memilih dan menentukan teknologi yang sesuai untuk aktivitas-aktivitas ini. Nah, gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.